Habis hujan deras dan angin, warungnya Bu Mei langsung banyak banget yang ngantri saya. Halo, saya kembali lagi sama Bu Mei. Nah, jadi mini vlog ini tuh mini vlog Bu Mei di hari Jumat, tapi Bu Mei baru sempet post. Kali ini Bu Mei udah selesai prepare buka warung dan persaus-sausan udah ready semuanya. Tinggal nunggu pentolnya itu mendidih dan matang say. Nah, ini untuk cabai levelnya juga ndak lupa. Tadi pagi ini tuh Bu Mei bikinnya itu setengah kilo, tak bikin semuanya karena hari ini tanggal merah, makanya Bu Mei itu readyin ceker ya. Katanya readynya cuma di hari Sabtu dan Minggu aja Bu Mei, tapi kenapa kok hari Jumat ada? Insya Allah nanti kalau setiap tanggal merah Bu Mei readyin ceker terus ya. Beberapa hari itu cuacanya mendung dan gerimis ya say. Emang cocoknya itu makan yang pedes-pedes, apalagi seperti ini ya. Ceker merconnya Bu Mei ini kalau udah mateng penampilannya seperti ini, menggoda nggak tuh? Oke lanjut, karena ini ada yang beli bakaran, makanya Bu Mei di sini bakarin dulu karena bule itu lagi ngelayanin es. Jadi saya ini tuh pembeli pertama ya, karena Bu Mei itu baru buka warung, makanya di sini pembeli pertama itu minta saus bakarannya yang level 3. Nah, lama-lama di sini ada pembeli datang-datang gitu dan makin antri. Ada yang dibungkus, ada yang makan di tempat, dan ada juga yang ngobrol sama Bu Mei tentang jualan ya say. Lanjut, terus di sini Bu Mei itu bantuin ya buat ngantar pesanan atau yang makan di tempat. Minumannya ini tuh ada red velvet, terus ada coklat atas vanilla, ada beng-beng, dan ada juga Milo. Nah, di sini yang makan ini ternyata saya jauh-jauh dari Cepogo, cuman pengen ngerasain jajanannya Bu Mei karena viral di TikTok katanya. Ayo, siapa di sini yang korban FOMO TikTok? Kalau nggak korban FOMO nggak mungkin dong ya sampai ke warung Bu Mei. Nah, ini lagi diantar sama Bu Mei. Kalian tahu nggak, ini tuh mbaknya cantik-cantik banget loh. Ternyata masih imut-imut. Mbaknya ini pesennya sama pentol juga 5.000 empat, dan sama bakarnya juga saya lagi dibakarin. Tapi ya ini pentolnya udah selesai, mau diantar sama Bu Mei ya. Tadi yang sebagian udah bareng esnya. Nah, lanjut di sini Pak suami itu lagi nota yang udah selesai makan mau pulang gitu, terus dihitung-hitung dulu. Kalau Budi itu lagi ngelayanin es ya saya. Jadi di sini itu semua orang kerja, jadi kita nggak ada yang diem aja, kita harus selesain biar nanti nggak antrinya lama ya saya. Nah, ini Bu Mei terus lanjut ngantar pesanan bakaran juga udah selesai. Ini ada level 2 sama level 1. Setelah selesai ngantar pesanan, di sini ada yang beli es kopi ya, tadi udah disiapin sama Bude, tinggal Bu Mei plastikin langsung kasih ke pembelinya. Terus yang ini selanjutnya ada yang beli es Milo, terus pakai cup kecil tapi ya saya, sama Gude juga yang mochaccino sama cekernya 1 porsi tapi dibungkus ya say. Lanjut Bu Mei di sini ngantar pesanan selanjutnya yang makan di tempat, itu ada es tehnya 2 sama bakaran juga. Nah, ini habis Jumatan saya di warung Bu Mei ini ya, hujan deras banget plus angin ya tadi. Nah, itu sampai pintunya itu ditutup karena takut airnya itu masuk semua. Alhamdulillah ya, setelah hujan di sini dikasih reda, di sini warungnya langsung ramai, banyak yang ngantri. Dan dulu ya saya, bye bye, see you, bye. Pokoknya kalian tuh wajib banget cobain ya di warung Bu Mei ya, lokasi. Nah, kali ini kan cekernya udah mateng ya, di jam 10 ini udah mateng. Kebetulan ini tanggal merah, makanya Bu Mei diceker tuh. Nah, ini tadi Bu Mei tuh udah ambil, mau nyoba setelah sekian 3 bulan Bu Mei gak makan ceker. Kali ini aku pengen makan, mumpung lagi longgar ya teman-teman. Nih, wow, menggoda nggak tuh? Ini tuh pedes, manis, gurih, nampol pokoknya, medok banget kan bumbunya. Mari kita cus. Kalian menggoda gak sih? Lihat bumbunya tuh medok banget. Benar-benar medok, empuk, nunyur, bumbunya merasuk banget teman-teman. Kalau aku sih tim yang nggak pakai nasi ya kalau makan ceker ya. Cocok lagi sama kuahnya. Ini bagian terenak banget. Masya Allah, ini enak banget. Tinggal 1. Pokoknya kalian tuh wajib banget cobain ya di warung Bu Mei ya. Lokasinya langsung aja di map, Sultan Shop Mas Rembun Nogosari. Kalau nggak tahu warung Mbak Mei. Nambah lagi nih kayaknya.
Baru aja buka warung langsung ada yang beli es sama bakaran say. Halo say, kembali lagi sama Bu Mai. Nah jadi video ini tuh nantinya panjang banget. Pokoknya kalian tuh jangan bosen-bosen ya dengerin Bu Mai. Yang pertama ini tuh tadi Bu Mai udah selesai prepare warung. Dan itu tadi cabai levelnya itu Bu Mai bikin setengah kilo karena tempatnya itu besar. Kan sebelum jam 8 malam ya, biar nanti nggak kehabisan. Oke baik, ini udah selesai ya bikinin esnya. Jangan lupa di double plastiknya, walaupun itu nanti aman tapi tetap waspada dan jaga-jaga karena kita nggak tahu kadang itu ada pembeli yang minta plastiknya itu di double walaupun belinya es teh cuma 2. Ya say. Oke lanjut. Nah ini tadi Bu Mai juga sempat bikinin es teh mondo sama air esnya 1. Setelah itu Bu Mai geser ke kanan untuk ini ya bakarin pesanan mbaknya. Jadi ini ada yang ngantri say. Antriannya itu ada 3. Ini makan di tempat sama yang satunya itu dibungkus sesuai urutannya bakarnya. Tenang, nanti kapan-kapan insya Allah Bu Mai itu akan nambah ke kanan itu sekitaran setengah meter buat tempat subway sama nambah kompor ya, biar nanti kalian nggak nunggu lama. Jadi nanti bakarannya itu insya Allah ditaruh di subway sebelum puasa. Insya Allah juga udah jadi, Bu Mai usahain. Karena saya yang bikin antri lama, jujur itu ada di bakarannya ya, karena tungkunya cuma 3. Apalagi kalau antri banyak banget, itu bener-bener butuh tenaga yang ekstra untuk di depan kompor ini. Oke segitu dulu infonya dari Bu Mai dan mini vlog hari ini. Dah dulu ya say, bye bye, see you, bye. Padahal baru prepare buka warung tapi udah ada yang beli es. Halo saya kembali lagi sama Bu Mai. Nah jadi ceritanya pagi ini tuh Bu Mai baru prepare buka warung. Nah kalau ini Bu Mai tuh lagi tuang saus pentol, baru matang banget nih saya, jadi masih panas karena nanti kompornya itu gantian buat masak. Makanya ini tuh Bu Mai buru-buru tuang ke wadahnya. Tapi setelah itu Bu Mai nggak langsung tutup kok, didiemin dulu sampai bener-bener dingin, terus habis itu nanti ditutup. Saus panci itu saya 10 liter, itu nanti buat sehari ya. Nah ini mau diturunin Bu Mai dulu karena mau buat kukus pentolnya ya gantian. Lanjut di kamar sebelah, ini tadi Bu Mai juga sambil masak saus bakaran. Kalau saus bakaran ini tadi tuh sekitaran 5 literan gitu. Kira-kira ya buat sehari cukup lah ya saya. Terkadang juga kurang, terkadang juga masih. Namanya jualan kan nggak nentu ya, tapi tergantung cuaca juga sih. Kalau misalkan cuacanya itu panas pasti kurang, kalau hujan ya masih sisa saya. Kalau hari biasa jadi Bu Mai itu buatnya cuma 5 liter aja. Tapi kalau di hari Sabtu, Minggu, Jumat kayak gitu Bu Mai buat 2 kali lipatnya. Tapi ya tergantung cuaca juga sih. Misalkan nanti panas Bu Mai berarti buatnya itu banyak, misalkan mendung Bu Mai itu buatnya sedikit. Nah itu tadi yang sebagian sudah dituang ke toples tapi nggak muat, terus masih sisa, ini mau tak taruh ke tempat stainless. Jadi di sini kalau misalkan sisa Bu Mai taruh di sini, nanti wajannya dicuci biar nggak menuhin tempat. Oh ya tadi itu Bu Mai juga udah buat saus manis buat bakaran ya, tapi Bu Mai itu lupa nggak nge-record. Nah ini di tahap masak cabai buat levelnya saya. Kalau untuk cabai level Bu Mai itu biasanya sekali buat itu di setengah kiloan cabai. Itu misalkan nanti di hari Sabtu dan Minggu berarti Bu Mai itu buatnya sekitaran 1 kiloan gitu. Pokoknya kalau hari weekend tentunya stoknya lebih banyak kan say. Nah ini lanjut Bu Mai refill sedotan.
Warnanya tuh lucu-lucu, dau-dau gitu nggak sih, gemes-gemes. Kalau untuk sedotan ini tuh satu plastiknya itu di harga 23.000, isinya 500 pieces saya. Jadi ada dua warna, yang satu itu warnanya polos, kadang itu putih, kadang itu hitam, dan kadang itu juga warna-warni seperti itu tadi. Padahal ini tuh masih pagi banget dan Bu Mai itu baru prepare warung belum selesai, tiba-tiba ada yang beli es. Ya udah Bu Mai layanin karena es batunya juga udah datang. Jadi mbaknya ini tuh beli es gude ya, gude latte sama yang buttercut. Nah ini tuh mbaknya itu mencoba gitu satu-satu, tapi ini nggak mau di plastik saya karena katanya mau minum di tempat. Total dua tadi itu 8.000 ya saya, jadi satunya itu dijual 4.000. Setelah selesai ngelayanin mbaknya, di sini Bu Mai itu juga haus mau bikin minum. Nah kebetulan ini tuh Bu Mai lagi buat minum melon, tapi tak kasih persan jeruk karena kalau jeruknya nggak diperes saya, Bu Mai itu kurang marem. Ini lagi tiba-tiba Pak suami juga ikutan bikin minum, nyanyi tak suruh dadah-dadah dulu. Dadah dulu ya saya, minum di Bu Mai segitu dulu. Bye bye, see you, bye. Temenin Bu Mai nyiapin pesenan, lanjut jadi pelayan yuk. Halo, saya kembali lagi sama Bu Mai. Nah jadi video ini tuh masih kelanjutannya video kemarin, tapi Bu Mai tuh baru sempet ngedit, nggak apa kan? Masih seputar itu ya, bantuin di warung. Jadi ini tuh ada yang beli es satu, langsung disiapin sama Bu Mai, langsung diambil pembelinya. Dilanjut ini ada yang beli pentolnya itu 5.000, minta sausnya dipisah. Habis itu ada yang beli es teh 2, ini dibungkus juga yang beli mbak-mbaknya sama pentol, tapi tadi udah dikasih sama Bude. Nah lanjut ini Bu Mai tuh ngasih itu ya, mau nganter pesenan. Ini ada es teh 2 sama pentolnya itu 5.000-an 2. Dan tentunya kalau makan di tempat itu sausnya tetap dipisah ya say. Bu Mai, aku pengen beli pentol tapi cuma 5.000 dimakan di tempat, apakah boleh? Jawabannya boleh ya say, terserah kalian mau beli pentol berapa. Kalau mau makan di tempat itu nggak ada patokan berapanya atau porsinya itu berapa, nggak ada, cuman terserah kalian pengennya berapa gitu Bu Mai layanin. Next ini ada yang beli pop es taro sama pop es strawberry sama es tehnya 1, dan itu minta makan di tempat. Nah ini baru disiapin sama Bu Mai. Setelah selesai mau diantar sama Bu Mai, dan ini mbaknya itu sama bakaran juga, tapi bakarannya lagi ngantri dibakarin sama bule saya. Bu Mai, kalau pop es di tempat Bu Mai itu dijualnya berapa sih? Jadi pop es di tempat Bu Mai itu dijualnya 4.000, saya pakai cup 22 oz. Jika nanti ditambah gula harganya tetap sama 4.000. Kalau gula itu tergantung requestnya pembeli ya. Oke lanjut. Nah tadi tuh Bu Mai udah selesai ya ngantar pesanan bakaran. Dilanjut ini Bu Mai itu lagi nyiapin es jeruk sama es gudeg cappuccino, dan ini makan di tempat. Nah ini kira-kira seperti ini kalau Bu Mai itu bikin es. Kalau es jeruk itu harganya berapa Bu Mai? Nah kalau untuk es jeruk di tempat Bu Mai itu harganya 4.000 saya, sama ya, pakai cup 22 oz. Itu nanti bisa ditambahin gula 2-3 sendok. Terus ini kalau gudeg cappuccinonya itu di harga 5.000. Nah ini udah selesai, mau diantar sama Bu Mai. Ini sama pentolnya itu 5.000. Nggak lupa ya sausnya tetap dipiringin sendiri. Terus ini sama bakarannya juga. Nah ini udah komplit, tinggal diantar deh. Banyak yang belum paham sistem pembayarannya di tempat Bu Mai itu gimana sih. Nah jadi kalian yang makan di tempat itu kalau nanti kalian beli bakaran terus ada kertasnya, nah itu total bakarnya saja. Terus nanti misalkan mau bayar itu tinggal ditambahin aja minumnya sama pentolnya gitu, contohnya gitu say. Terkadang banyak yang bingung. Nah Bu Mai terus jelasin gini. Alhamdulillah mbaknya itu udah paham, ternyata gitu pembayarannya. Karena nanti kalau misalkan kita pakai digital ya, kasihan yang di sini itu karena yang nunggu bule sama bude ya, takutnya nggak tahu dan nanti kesalahan juga. Makanya kita itu buatnya yang simple aja dan mereka itu mudah mengerti gitu saya. Terkadang kalau ditinggal Bu Mai pergi gitu ya, alhamdulillahnya bisa terhindar. Nah ini nih jualan belum selesai ya, masih jam 1:30 udah diguyur sama hujan. Kira-kira musimnya di tempat Bu Mai itu kayak gini. Sekarang tuh musim hujan, tetap waspada ya buat teman-teman, jaga kesehatan. Pokoknya tetap semangat jualannya. Bye bye, see you, bye. Baru buka warung langsung ada yang beli ceker, padahal belum mateng say. Halo, saya kembali lagi sama Bu Mai. Nah jadi hari itu hari Sabtu ya, kebetulan ini tuh Bu Mai udah ready semuanya sekitaran jam 9:30 gitu. Seperti bakaran tadi juga udah ditata sama Bude, rapi banget kan say bakarannya. Terus ini cekernya say baru proses masak. Nah jadi ini baru aja selesai, Bu Mai itu masukin ke bumbu cekernya. Terus setelah Bu Mai itu selesai masukin cekernya ke bumbu, tiba-tiba ada yang beli say cekernya, dan Bu Mai bilang belum mateng mbak, karena baru saja Bu Mai masukin. Terus dia itu mau nunggu, dan Bu Mai itu bilang lagi kalau matangnya itu sekitaran 30 menit. Ya udah deh mbaknya mau nunggu saya. Lanjut karena bumbunya tadi belum merata, Bu Mai itu nyuruh Pak suami buat ratain bumbunya biar nanti sampai bener-bener merata. Kalian tahu nggak saya semakin kesini rencangannya Bu Mai itu semakin nggak muat. Kalau menurut Bu Mai ini tuh udah bener
bener-bener banyak banget ya rencengannya. Menurut kalian kurang komplit nggak sih? Kalau menurut Buma ini udah banyak ya, karena itu ada Nutrisari, Pop Ice, terus Gude juga komplit, terus ada juga itu ya kopi-kopian juga. Dijualnya mulai dari harga 4.000 sampai 5.000 aja kok say. Lanjut, di sini Buma lagi nyiapin pembeli ya. Ini ada yang beli es kampul perasnya 2 sama es tehnya 1 say. Jadi di tempat Buma itu kalau kampul peras itu jeruknya diperas ya, pakainya tetap separuh. Tapi kalau jeruknya itu kecil, Buma pakainya 1 karena kan kadang jeruk nipis kan ada airnya, kadang nggak ada airnya ya say. Ininya dikira-kira aja lah biar rasanya tuh enak ya kan. Nah ini udah selesai. Tadi Buma juga bilang bisa bedain nggak, katanya bisa karena setiap hari belinya kampul peras. Setelah selesai bikinin es teh sama es kampul, di sini Buma lanjut bikinin es Gude freeze yang cookies and cream. Dan ini mintanya tuh panas, makanya Buma pakai cupnya itu yang kecil yang size-nya 18 say. Kalau ada yang beli panas di tempat Buma itu pakainya cup yang lebih kecil ya, jadi nggak yang jumbo. Terus mbaknya ini nambah es red velvetnya 1 pakai teh, terus mintanya itu es batunya sedikit. Nah ini langsung dipolitin sama Bumai. Jadi itu tadi Bumai pakai susunya itu sekitaran 10 ml, ditambah lagi bubuk red velvetnya itu sekitaran 25 gram, terus dipakein air teh yang udah plus gula ya say. Udah tinggal diaduk terus dikasih es batu. Nah karena tadi mbaknya itu minta es batunya sedikit, jadi tadi itu Bumai masih tambahin air putih ya biar nanti es batunya itu sedikit. Nah ini udah selesai. Tadi itu mbaknya nambah lagi es tehnya 1. Jadi ini tuh mbaknya beli red velvet 1, es teh 1 sama Gude panasnya 1 say. Mbaknya itu pakai pentol juga 10.000, minta sausnya dipisah, terus nambah lagi 4.000 tapi minta sausnya itu dilangsungin. Jadi yang dipisah itu yang 10.000 aja ya, yang 4.000 minta sausnya itu dilangsungin, katanya mau dimakan. Mbaknya tuh bilang gini, aku tuh lihat di TikTok lo Bumai jadi seliuran terus di berandaku, makanya aku tuh kepo kesini nyobain gitu. Dan dulu ya say, bye bye, see you, bye.